Oke, shalom, selamat siang. Perkenalkan saya Ormas Luwalangara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 PHB, akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Pak Jimmy Tamuama. Selamat siang penguru. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Ya, baik-baik saja Pak. Baik saja. Sehat selalu, puji Tuhan. Syukurlah penguru. Jadi penguru, saya minta waktu sedikit sesuai kesepakatan kita kemarin. Ya, untuk melakukan pra-observasi sebelum kita lakukan observasi di kelas ya. Iya, ya. Oke, saya mohon izin juga supaya supervisinya di kelas itu guru waktu ngajar gitu. Jadi supervisi akademik ini ya bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan tentang proses pembelajaran di kelas. Iya. Jadi pada kegiatan pra-observasi saya ingin ingin berdiskusi tentang Pak Guru ya, sejauh mana persiapan pembelajaran dan apa yang diharapkan Iya, Pak Guru dalam pra-observasi ini. Ya. Jadi begini Bapak, persiapan yang saya lakukan ini untuk besok, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang pertama itu. Jadi, bagaimana supaya media pembelajaran ini bisa lebih menarik sehingga membuat anak itu tidak bosan gitu. Oke, jadi harapannya Pak Guru menyiapkan media pembelajaran dan berakhirnya nanti para siswa tidak bosan ya di kelas. Iya, seperti itu Pak. Oke, setelah Pak Guru mempersiapkan apakah itu metode, apakah itu media, kalau saya boleh tahu materi apa nih yang Pak Guru sampaikan besok? Ya, baik, terima kasih Bu Guru. Jadi saya akan mengajarnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi yang saya bawakan besok ini terkait dengan menganalisis teks berita. Nanti ada hubungannya dengan bab 4 aksi nyata para pelindung bumi. Jadi itu yang kita harapkan nanti untuk anak-anak besok, terutama terkait dengan lingkungan. Oke, jadi materinya menganalisis teks ya? Ya, menganalisis teks berita. Teks berita ya. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok seperti apa? Ya, untuk tujuan pembelajaran besok, ya kita harapkan supaya ada dua Pak Guru. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kami harapkan kalau bisa peserta didik itu bisa menerapkan strategi untuk memahami teks berita eksplanasi. Nah, dengan mengonfirmasi prediksi yang telah dibuatnya dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik nanti akan berlatih menerapkan strategi kosakata. Artinya nanti peserta didik nanti akan menemukan kata-kata sulit, lalu mencari artinya di dalam kamus. Caranya seperti apa? Itu yang kita ajarkan besok, dengan harapan peserta didik mampu menguasai itu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Pak Guru sudah sampaikan tadi Pak ya, ada Iya. dua ya. Iya. Yang pasti Pak Guru ya sudah mempersiapkan proses pembelajaran seperti apa. Mungkin kalau saya boleh tahu
yang sudah dipersiapkan itu yang seperti apa? Ya baik Pak Guru, jadi untuk yang saya persiapkan ini yang pasti modul aja. Nah, Jadi saya sudah kerjakan itu, sudah siapkan untuk besok. Dan yang berikut lagi sumber belajarnya, buku teks yang disiapkan oleh kementerian. Dan yang terakhir itu adalah LKPD. iya ya. Jadi lembar kerja peserta didik sebagai bentuk dan penugasan yang harus diselesaikan selama kegiatan proses pembelajaran. Ya, luar biasa ya Pak Guru ya, sudah mempersiapkan secara matang dalam perencanaan kegiatan penyampaian. Saat yang mempersiapkan apa modul ajar, sumber belajar, LKPD nya juga. Kira-kira ada hal-hal yang merasa kesulitan tidak dalam menyampaikan nanti. Ya. Kesulitan yang saya bakal temukan besok itu ketika proses pembelajaran terkait dengan karakteristik peserta didik itu sendiri, Ya, di mana siswa mungkin belum banyak yang lancar membaca. ya. Itu salah satu kesulitan saya besok untuk mencapai target proses pembelajarannya itu bakal maksimal atau tidak. Ya, Salah satu yang itu. Yang berikut lagi tentu dalam kemampuan siswa itu pasti berbeda. ya. Ada yang kemampuannya cepat, respon, ada juga yang lambat. Jadi saya besok berupaya untuk menjelaskan materi pembelajaran itu dengan mungkin pelan-pelan, Ya. tapi jelas. Ya. Itu yang saya harapkan besok. Oh ya. Oke Pak Guru, dengan pemahaman Pak Guru tentang keadaan siswa ya, karena ada yang beda-beda, ada yang daya tangkapnya cepat, Iya. sedang ada juga yang lambat. Dan juga Pak Guru sudah mempersiapkan strateginya. Boleh tidak Pak Guru akan bercerita sedikit tentang cerita singkat saja lah, proses pembelajaran seperti apa nanti dalam kegiatan gitu yang Pak Guru lakukan. Oh iya. Jadi ya dalam proses pembelajaran besok ini saya sudah merencanakan video pembelajaran dan nanti saya akan tayangkan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ya. Dan setelah itu kita akan saya coba untuk membentuk kelompok nanti Ya. untuk siswa dapat berdiskusi. Ya. Berdiskusi terkait dengan materi itu, dan bagi murid yang mampu dia nanti akan membantu teman menjadi tutor sebaya. Betul. Jadi selama proses kelompok besok saya inginnya seperti itu. Ya. Jadi bukan guru saja yang ini, tapi murid juga yang mampu bisa membantu temannya seperti itu. Sehingga semuanya bisa merasakan proses pembelajaran seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak Guru, sangat bagus sekali dalam perencanaan dan saya sudah sangat siap ini untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, terus berikut yang ingin saya tanya ya, panduan seperti apa yang akan diberikan untuk memahami materi yang akan diberikan pada saat proses pembelajaran. Iya, untuk panduannya ketika anak-anak mungkin belajar kelompok nanti, saya mungkin berupaya untuk tetap selalu mengawasi, berkeliling dari kelompok satu kepada kelompok lainnya, supaya nanti bisa lebih maksimal dalam proses, terutama ketika etapa di besok sudah dibagikan. Kemungkinan besar juga ada siswa yang tidak paham, maka dibutuhkan
guru untuk mampu untuk menjelaskan sehingga anak itu benar-benar paham terhadap tugas yang disampaikan. Oh, Pugor, luar biasa ya. Jadi dengan persiapan ini, dari apa yang Pugor sudah sampaikan tadi, apakah masih ada yang kurang menurut Pak Guru? Ada kekurangan di persiapan ini? Dalam persiapan sepertinya saya tidak ada manusia yang sempurna. Guru terus belajar dan belajar, dan terus terang untuk perangkat pembelajaran dari sistematikanya setiap pergantian kurikulum pasti akan melakukan perubahan. Nah, perubahan ini tentu guru harus belajar. Ya. Nah, ketika guru harus belajar, dan saya sendiri merasakan itu, khusus di perangkat pembelajaran. Iya. Ketika menyusun modul belajar, nah ini yang saya sedikit memiliki kesulitan, dan ya itulah kesulitan yang jadi kekurangan. sekali. Ini dari perangkat atau modul belajar tadi kan ada masih banyak kekurangan menurut Pugor. Ini rencananya kapan untuk menyelesaikan supaya persiapan melaksanakan pembelajaran kelas itu bisa terjadi? Iya, jadi ya mengingat karena besok kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung, jadi mungkin ada selama masih ada waktu sebentar setelah pulang dari sekolah, mungkin ada waktu untuk pembenahan perangkat pembelajaran. Kiranya Bapak bisa membantu saya kalau berkenan. Ya. Betul Pugor ya. Jadi ya selain tadi Pugor sudah menyampaikan setelah kegiatan ini Pugor akan menyelesaikan itu, dan selain saya ya bisa berdiskusi dengan Pugor. Selain saya ada tidak selain saya untuk membantu menyelesaikan kekurangan yang ada? Ya paling tidak saya hanya harap kalau Pak Guru bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya begitu terkait dengan kesulitan saya, karena ya mudah-mudahan ada solusi seperti itu. Ya. Oke Pak Guru, dalam proses pembelajaran nanti ini ya pasti ada kekurangan, ada kesalahan yang untuk membenahi kekurangan yang ada. Mudah-mudahan itu bisa membantu dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi ini tujuan praobservasi ini untuk mempersiapkan kita untuk melaksanakan observasi. Mungkin seperti itu tujuannya. Iya. Jadi terima kasih banyak Bu Guru atas kesempatannya. Selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses pembelajaran keseluruhan hari. Terima kasih banyak. Baik anak-anak, karena Pak Guru kegiatan pembelajaran kita adalah kegiatan pertama kali, siapa yang bikin berdoa? Silakan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah dari pagi pada siang hari. Pada siang hari ini Tuhan kami menghormati pelajaran kami. Mari Tuhan menjaga kami dari awal tangan hingga terakhir. Tuhan yang menjauh kami serta pun jadi salah dan haleluya amin. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Baik ya, untuk materi kali ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita harus pelajari hari ini. Kira-kira di antara kalian ada yang tidak hadir? Siapa? Jordi? Jordi kenapa Jordi?
Jordi apa ya? Apa lagi? Ya, satu lagi. Ari? Ari sakit. Terus itu saja 3 orang yang tidak hadir kan? Satu sakit, satu izin dan satu alfa tanpa keterangan. Baik. Siapkan bukunya, buku catatan tadi, pulpen. Sudah siapkan menerima materi pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Jadi baik anak-anak. Tadi 1 orang sakit, 1 orang izin, 1 orang. Artinya di antara kalian untuk presentasi kehadirannya masih baru. Khusus yang sakit apa hari? Supaya ketika pulang di rumah harus jaga kesehatan. Malam harus tidur, tidak boleh terlalu larut malam. Sarapan perlu. Ada sini yang tidak sarapan, ada sini yang sarapan, angkat tangan yang sarapan. 1 orang yang sarapan. Karena kenapa Presiden sarapan? Lambat. Ya. Harus sarapan pagi. Ya. Supaya kalian tidak sakit. Supaya kalian tetap sehat. Tetap semangat, sehat mengikuti kegiatan. Jadi kalian harus tetap semangat. Kalau kalian belajar. Karena tugas kalian adalah belajar dan terus belajar. Betul ya? Baik. Sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran yang kita harus pelajari pada pagi hari ini. Apa itu? Aksi nyata para pelindung bumi. Ya, aksi nyata para pelindung bumi. Sudah ada konsep dalam pikiran kalian? Ada? Aksi nyata. Sudah. Aksi nyata artinya hal yang apa? Coba. Hal yang mau dilakukan untuk melindungi Bumi. Hal apa yang kalian lakukan untuk melindungi bumi? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ya silakan, Ramsi. Meliharanya. Memeliharanya. Apa yang dipelihara? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi? Pohon. Ya, tepuk tangan dulu. Lihat hebat. Apa lagi? Ada lagi yang mau? Silakan. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, mau pelihara. Apa lagi? Silakan. Tidak merusak yang ada di bumi. Apa kira-kira yang dirusakkan selama ini oleh manusia? Bakar hutan. Apa Titus? Bakar hutan. Bakar hutan. Sering kita jumpa ya? Bakar hutan. Sering lihat? Lihat. Kenapa orang bakar? Kenapa mereka bakar hutan? Hah? Kenapa mereka bakar hutan? Iya, berburu. Apakah berburu itu bagus? Tidak. Bagus atau tidak? Berburu. Tidak. Ada yang bagus, ada yang tidak. Tidak bagusnya kalau merusak hutan. Dengan cara apa yang disampaikan kita sampaikan? Membakar. Tidak boleh, itu sudah jelas-jelas tidak melindungi Bumi. Apalagi selain itu? Ayo coba berpikir lagi. Apalagi? Ya, menjaga sama dengan memelihara. Menjaga dan memelihara sama tidak? Ya, kenapa? Ayo,
Kenapa tidak sama? menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan, wow, ini dia. Kebetulan ada kebetulan menjaga kebersihan adalah langkah untuk melindungi bumi. Iya. 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 Menjaga kebersihan. Plastik ketika kalian makan permen harusnya Di tempat sampah. dibuang di tempat Sampah. sampah. Jangan buang sampah Sembarangan. Hendaknya kita membuang sampah di tempatnya. Oh, kalian sudah pintar. Tepuk tangan untuk kalian. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Sebelum kita berlatih, berarti kalian harus apa? Tahu dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, Saya ingin menerapkan strategi memahami teks dengan prediksi yang benar dan kuat dan tepat. satu orang. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau? Satu orang. Siapa yang bersedia? Silakan. Ya, silakan Faris. Nomor 1. Yang keras, nyaring, agar didengar oleh teman-temannya. Silakan. Menerap strategi memahami teks berita eksplanasi dengan mengonfirmasi prediksi yang telah dibuat dengan tepat. Ya, peserta didik nanti akan menerapkan strategi untuk memahami teks berita. Jadi sebentar ini akan disajikan teks berita. Kemudian nanti kalian akan mengkonfirmasi prediksi. Mana yang benar, mana yang salah. Apakah sesuai dengan teks berita atau tidak? Makanya harus baca baik-baik sebentar atau dengarkan baik-baik. Begitu. Yang kedua, ada lagi. Silakan Ramsi, baca. Peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Ya, peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus. Nanti Pak Guru akan bagikan kamus. Nanti kalian akan cari kata-kata yang sulit dimengerti untuk dicari artinya. Yang menurut kalian tidak tahu arti. Maknanya apa? Jadi cari kata-kata yang sulit, kemudian cari di mana? Di dalam kamus. Ada kamus bahasa Indonesia yang saya bagikan sebentar. Jadi untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan bentuk kelompok. Nanti peguru yang tentukan, ya? Iya. Ya, guru yang tentukan. Sudah bentuk kelompok? Sudah siap ya? Oke, baik. Pak Guru akan bagikan lembar kerja yang kalian harus kerjakan. Kita akan kerjakan. Sudah dapat semua? Jadi nanti silakan kerjasama. Di situ kegiatan yang pertama apa yang kita lakukan sebelum menjawab adalah kita harus simak video yang Pak Guru sampaikan. Bisa ya? Bisa. Bisa? Wah, lain mati. Semua berdiri. Semua berdiri. Semua tangan di atas. Turun tangan lagi. Semuanya dari bawah. Duduk. Tarik nafas dalam-dalam. Ke atas. Tahan nafasnya. Buang nafasnya, langsung teriak. Kahemi. Ulang 1 kali.
Ya, tarik nafas dalam. Buang nafas teriak kaki. Ya, sekarang kita tepuk semangat ya. Tahu? Tahu ya? Oke, kita tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan anak-anak perhatikan, simak baik-baik videonya, dan ingat ya, supaya bisa kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru, kalian harus simak baik-baik ya. Ya. Jalan ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah sebuah berita yang kalian harus lihat untuk kalian bisa jawab. Silakan dibaca. Anak muda dari berbagai daerah ini menyusuri pesisir teluk pantai. Silakan. Kegiatan itu digagas oleh kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awu. Kesemat sebuah unit kegiatan kemahasiswaan jurusan ilmu kelautan Fakultas Pernikahan dan Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip Semarang ini saran untuk membutuhkan semangat konservasi terhadap ekosistem mangrove kepada generasi muda. Jelas begitu. Silakan, Karin. Menurut Indonesia, Hendra Wasitra Presiden SMA, aksi mereka selanjutnya berkembang dari hanya menanam mangrove hingga membuat kreasi yang menghasilkan uang. Melalui CP Kesemani, tidak hanya itu, mereka juga mendirikan yayasan ikatan alumni Kesema utama dan salah mangrove yang tersebar di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Silakan, Farel. Adapun kegiatan SMA pendidik pembela yang berfokus pada konservasi penelitian Konservasi. Kampanye mangrove. mangrove menjadi berbagai kegiatan mengajak
penanaman dan pemeliharaan mangrove serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Upaya tersebut telah membuah hasil kesemak berhasil menanam dan membeli 100.000 mangrove pesisir di Jawa dan menghijau 1 lahan yang di pesisir pantai Abu terjadi hutan kota di kawasan itu terjadi tempat hidup beragam fauna mangrove seperti kerang, ikan, kepiting, dan udang mereka. Coba perhatikan pada paragraf ini. Aktivitas ini sangat menyenangkan dan menciptakan kesan mendalam ketika kami bisa berinteraksi dengan warga dan banyak pihak yang peduli terhadap lingkungan pesisir. Apalagi kegiatan berhubungan dengan mangrove ini lebih berfokus kepada anak muda seperti kesemak jurnal. Ini adanya berhubungan dengan jurnal. Yang isinya tentang berita-berita untuk dibaca oleh khalayak pembaca. Terus ada lagi kesemak online. Online itu yang online. Tahu online? Online tahu? Tahu. Apa tuh? Langsung ya. Yang siaran langsung, live. Tapi online itu mengudara. Siapa sini yang punya alamat FB? Ada? Apa ya? Ada yang punya nomor WA? Tidak ada. Itulah kita di daerah terpencil ya. Terpencil, jauh dari sinyal jaringan. Tetapi kita bersyukur ya, kita masih bisa nikmati teknologi walaupun apa adanya. Jadi online itu kalau pernah nonton TV ya, nonton TV kalian lihat TV yang pakai HP, lihat berita itu online namanya, ya online. Terus ada juga yang berurusan dengan skema tours itu. Tours itu ya perjalanan, kaitannya dengan perjalanan. Terus yang istilah touring, perjalanan, yang hobi jalan-jalan. Nah, itu. Terus juga kesemak Mopi itu dunia perfilman. Yang film Terus juga kesemak terus akustik, gitar, yang hobinya nyanyi, musik maksudnya. Ya, nah itu maksudnya. Jadi ada banyak langkah-langkah anak muda untuk mau yang peduli terhadap lingkungan dengan cara menyampaikan kampanye terkait dengan kita harus peduli sama lingkungan, gitu ya. Kalian kerjakan apa yang kalian sudah baca tadi. Kalau tidak sesuai, katakanlah tidak sesuai. Kalau sesuai, katakanlah sesuai. Berarti yang tidak baca baik-baik, berarti jawabannya pasti salah. Ini tidak fokus. Silakan. Ya.
Ada tadi di bacaan? Ada tidak? Ada tidak di bacaan? Kalau merasa ada di bacaan, silakan pilih. Ya. Tapi kalau rasa-rasa yang tidak kalian tapi itu salah. Apa ekosistem? Ekosistem apa? Ya, silakan cari kata-kata sulit. Bisa lihat dulu, kalau ini di belakang, di belakang taman nih, kita lihat. Untuk LKPD, Pak Guru sudah kumpulkan. Jadi kita bacakan satu persatu di sini ya. Mangrove, kata sulit mangrove. Apa yang pilih mangrove? Oh ya, silakan. Apa itu artinya mangrove? Mangrove artinya tanaman bakau yang tumbuh di pesisir pantai. Tanaman bakau yang tumbuh di pesisir pantai. Tepuk tangan dulu tuh. Kata sulit yang berikutnya apa? Ada tahu? Kata sulit yang berikutnya apa tadi? Proses perbaikan. Apa tuh? Kata sulitnya apa? Apa tadi? Kata sulit. Di kelompok sini ada? Apa? Apa, Maren? Ekosistem. Ekosistem. Ya, apa tuh ekosistemnya? Woi, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini yang hebat ini. Lanjut. Kelompok sini. Apa tadi? Rehabilitasi. Oh ya, rehabilitasi. Gimana? Apa? Proses perbaikan. Oh, proses perbaikan, rehabilitasi, proses perbaikan. Ya, mantap, betul, benar ya. Tepuk tangan dulu buat dia. Kalian anak-anak yang hebat, luar biasa. Jadi, oke, sekarang kita mengakhiri dulu pertemuan kita karena ingat waktu tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi.
Sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira pembelajaran kita tadi, kira kalian sudah mengerti semuanya? Sudah? Sudah. Yang sini? Sudah. Yang kelompok 2? Sudah. Jadi intinya bahwa ketika dalam proses ketika Anda mendengar atau membaca sebuah berita, mestinya kalian harus membaca berita secara lengkap, baca dari awal sampai akhir supaya kalian bisa tahu beritanya seperti apa. Walaupun di dalamnya tadi sudah disampaikan berita tentang memungut apa tadi? Sampah gunung. Di situ ada berita tentang memungut sampah gunung. Kemudian ada lembaga pencinta lingkungan yang berupaya untuk melindungi bumi, lingkungannya, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ketika Anda tadi sudah mengerjakan tugas LKPD yang ada di LKPD, baik kegiatan pertama dan kedua, ternyata kalian sudah bisa menjawab semuanya, dibantu oleh kamus kalian. Dan bukan kamus, kalian sudah menemukan artinya, dan harapan Pak Guru ke depannya lebih banyak belajar ya di rumah ya. Ya, kalau ada punya berita, ada berita, silakan nonton sampai selesai, jangan nonton setengah-setengah apa yang disampaikan oleh Farel. Begitu Farel ya. Jadi nontonnya sampai selesai atau baca berita sampai selesai. Sekira itu saja. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat semuanya. Siap. Terima kasih Pak. Selamat siang. Saya Ormas Lulangar akan melaksanakan percakapan kasih observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Inji Muhammad. Selamat siang dulu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik-baik saja Pak Guru. Baik saja. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching sejenak, melakukan perjalanan sederhana, dan kita akan membahas tentang hasil observasi pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kemarin. Iya. Itu saya hanya berwaktu 10 sampai 15 menit ke depan. Siap. Jadi mungkin ya kira-kira ya apa yang Pak Guru sudah rasakan dalam proses proses observasi kemarin, dan mungkin ketika kita lakukan perjalanan pada siang hari ini, apa yang menjadi harapan Pak Guru? Ya, baik Pak. Saya harapkan ada proses sharing itu, di mana saya telah diobservasi oleh Pak Guru. Jadi harapan saya mungkin ada kekurangan atau kelemahan saya mungkin yang perlu dikembangkan atau perlu ditingkatkan. Biar kesempatan ini kita bisa sharing bersama begitu. Ya, baik Guru, jadi ya kita akan sharing ya, kekurangan atau apa yang perlu ditingkatkan, atau apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Iya. Jadi sebelumnya saya ingin tahu gitu bagaimana perasaan Pak Guru setelah saya melakukan observasi ketika pembelajaran
di kelas kemarin. Ya, jadi ya saya merasa lega Pak Guru. Saya merasa lega karena saya sudah ya merasa ya kalau bisa menggunakan strategi pembelajaran dan beberapa metode, ya satu metode dan media pembelajaran yang saya sajikan, sehingga peserta didik itu lebih bersemangat gitu. Lebih bersemangat ketika proses pembelajaran kemarin. Iya. Oke, guru syukurnya sudah melaksanakan proses pembelajaran dan juga kalau saya lihat kemarin proses pembelajaran kelas itu yang metode atau strategi yang perlu kita lakukan pada peserta didik itu saya lihat antusias sekali yang mengikuti pembelajaran di kelas, karena guru juga sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang gaya belajar bervariasi gitu ya. Iya. Mungkin yang menjadi ini apakah proses perbaikan yang kita sudah lakukan diskusi sebelum observasi itu observasi apakah sudah tercapai itu dari perbaikan yang sudah lakukan? Ya saya rasa mungkin sudah tercapai Pak, karena kemarin itu waktu mungkin ada kesulitan waktu pra observasi itu di situ saya kesulitan dalam menyusun modul ajar, dan Pak Guru sudah bisa untuk membantu bagaimana menyusun modul ajar yang benar, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Guru yang sudah berkenan membantu sehingga lewat modul ajar yang disusun ini kegiatan proses pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar. Jadi sesuai apa yang perlu disampaikan dari tahap-tahap di modul ajar ini ya, yang sudah direncanakan, sudah saya laksanakan semua. Apakah menurut Pak Guru peserta didik sudah mencapai dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan, yang sudah tercapai? Ya sepertinya sudah sesuai Pak, apalagi semuanya apa yang tertuang di modul ajar saya sudah lakukan, itu saya rasa sudah tercapai dan mereka cukup memahami ketika dalam proses pembelajaran itu. Jadi malah ada anak juga yang sangat antusias sekali untuk menjawab dan tidak lari dari tujuan pembelajaran yang saya sudah sampaikan atau yang sudah saya sajikan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Guru tadi bahwa murid peserta didik sudah telah mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan gitu ya. Iya Pak. Jadi ya kalau begitu kita akan mengidentifikasi lagi terkait dengan pembelajaran kemarin. Menurut Pak Guru ini apa yang menjadi keunggulan gitu ya, keunggulan yang dirasakan yang sudah baik pada saat Pak Guru melakukan kegiatan pembelajaran yang perlu dipertahankan ke depannya. Ya mungkin dari saya sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan secara kontekstual ya. Jadi saya berusaha untuk mencari solusi dengan berusaha menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa begitu. Dan itu saya sudah lakukan itu, dan itu nanti akan saya tingkatkan
pertahankan, tidak perlu lebih menarik lagi sehingga siswa atau peserta didik bisa makin bersemangat gitu untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik Bu Guru. Jadi hal yang menjadi satu keunggulan bahwa proses pembelajaran kontekstual, terus sudah menerapkan sesuai dengan minat atau gaya belajar siswa ya. Jadi yang perlu dipertahankan. Jadi itu sebuah suatu keunggulan. Nah, menurut Pak Guru, ada tidak hal-hal yang sekiranya masih kurang atau yang perlu diperbaiki ke depan? Ya baik, menurut saya sih ada khusus pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada beberapa anak, ada 2 anak itu yang gaya belajarnya itu lebih ke kinestetik. Jadi saya merasa kesulitan ya, untuk menyajikan media pembelajaran yang berhubungan dengan gaya belajar anak tersebut. Nah, ini yang jadi kendala. Dan kebanyakan memang dari beberapa anak itu yang lebih arahnya ke visual. Jadi ketika melihat video yang ditampilkan, mereka sangat antusias. Cuma ada 2 orang anak itu yang lebih ke belajarnya di estetik. Jadi ini mengenai pembelajaran dan diferensiasi itu. Iya. Menjadi satu yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Memang dalam pembelajaran dan diferensiasi ini memang dipersiapkan dari perencanaan, proses hingga pada evaluasi ya. Iya. Jadi mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan agar lebih baik lagi dari sekarang, kira-kira cara seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Guru untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya, untuk proses pengembangan kompetensi ini mungkin ke depannya saya akan lebih tepatnya mungkin saya harus mengikuti kegiatan workshop, dan kebetulan di sekolah kita ada kegiatan kombel. Nah, kombel ini komunitas belajar yang perlu diaktifkan kembali sehingga yang diharapkan nanti terjadinya kolaborasi terutama antar guru untuk meningkatkan kompetensi khusus untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Bu Guru sudah merencanakan sejauh itu. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan rencana akan dilaksanakan? Ya, kalau untuk pelaksanaannya mungkin lebih cepat ya. Secepatnya lebih bagus, paling tidak minggu depan kegiatan komplek yang lebih utama yang biasa ya kita sudah sepakati bersama ya kita laksanakan itu proses itu untuk terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah ada perencanaan ya? Iya, sudah ada. Ya. Jadi semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana ke depannya. Terkait dengan rencana ini, siapa yang bisa membantu guru untuk atau menginspirasi atau memberikan satu yang fasilitas perencanaan itu bisa ya, untuk perencanaan kedepannya agar bisa tercapai ya pertama ya harus ada komunikasi, harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu kolaborasi itu penting dengan rekan sejawat. Nah, itu yang sangat penting untuk bagaimana supaya dalam satu pendidikan khusus untuk saya yang bermasalah dengan penerapan pembelajaran diferensiasi ini bisa lebih optimal di dalam kelas. Iya. Jadi bagus sekali boleh sudah bisa berkolaborasi dengan sejawat, bisa menjelaskan juga dengan kepala sekolah atau pimpinan di sekolah sehingga apa yang direncanakan itu bisa terlaksana.
Mungkin dari hal-hal yang disampaikan ini ada tidak yang masih dirasakan mengganjal begitu di anak guru? Ya mungkin tidak ada lagi barangkali, ya mudah-mudahan kedepannya tetap kita lakukan koordinasi jika ada hal-hal yang saya mungkin berupa kendala atau hambatan, nanti saya akan kita akan lakukan koordinasi ya. Baik Bu Guru, jadi mungkin boleh saya menyampaikan refleksi gitu ya dari pada saat kita observasi di kelas. Jadi saya memberikan masukan sedikit saja ya terkait ini bukan berarti saya lebih tahu gitu ya, tapi ini kita sharing supaya kita saling melengkapi dalam proses pembelajaran ke depan ya bisa kita kembangkan begitu. Jadi kalau saya lihat dari proses pembelajaran kemarin itu mungkin yang perlu ditambahkan ketika materi itu kan tentang teks berita yang kemarin ya, supaya anak itu jadi lagi mungkin mengenai sumber macam berita dari koran barangkali atau dari majalah. Mungkin itu yang saya lihat. Perbanyak referensi, sehingga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi juga itu kan ada konten, ada tahap-tahap, ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya. Nah itu juga yang perlu ya, dikembangkan lagi sehingga bisa juga kalau misalnya dari ketiga itu salah satunya bisa kita masukkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Mungkin itu saja barangkali Pak Guru. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada siang hari ini. Jika ada hal-hal yang kita bicarakan bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi kita secara pribadi gitu Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukan, saran untuk bagaimana supaya kompetensi saya lebih optimal. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan coaching kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jimmy dan para guru. Ya, selamat siang Pak Mas. Ya, dalam hari ini sebentar, stop. Oh ya, nanti ya. Saya tadi sudah catat tadi. Gini, oke. Jadi yang pertama saya ingatkan dulu. Jadi untuk terkait dengan kegiatan coaching ini saya amati ya ini sudah cukup baik karena ini Pak Guru sebagai supervisor sudah berusaha untuk bagaimana hadir sepenuhnya ya, perhatian untuk bagaimana menggali begitu. Itu tadi catatan pertama. Untuk yang sesuai dengan alur cerita, karena kita sebagai alur cerita ya. Alur cerita itu adalah yang pertama adalah tujuan. Yang tujuan identifikasi, R-nya rencana aksi dan TA-nya tanggung jawab ya. Mungkin tadi saya agak kurang positif atau bagaimana ya, tapi tujuan tadi itu berasa kurang jelas gitu, kurang nampak ya. Mungkin sudah disampaikan Pak Ormas, tapi mungkin lebih ditampakkan lagi karena disepakati Pak Guru berdua itu ngapain sih di sini tuh. Nah itu yang harus ditambahkan gitu. Kalau sudah berjanjian kan kita disampaikan ya, kita di sini jadwalnya atau setelah ini kan kita melakukan coaching seperti itu. Jadi tujuannya itu lebih ditambahkan lagi agar ingat atas tujuannya pembicaraan itu apa. Itu yang mungkin tadi saya kok melihatnya kurang begitu nampak gitu. Tapi untuk yang kedua, untuk identifikasi
refleksi ya, itu sudah Pak Guru sudah bagus untuk menyampaikan, sudah menggali fakta-fakta yang ada terkait dengan observasi Pak Guru. Juga Pak Guru juga memaparkan fakta-fakta yang ada yang terjadi tadi itu sudah baik ya. Terus kedua terkait dengan juga tadi juga rencana aksi ya, Pak Guru juga sudah menembakkan pertanyaan terkait dengan rencana pengembangan apa yang mungkin kurang ya, yang tadi seperti itu. Dan juga tanggung jawab komitmen tadi terkait dengan waktu pelaksanaannya, terkait dengan siapa yang mungkin bisa membantu, itu sudah ada juga. Itu alur ceritanya itu, saya kira kalau disimpulkan ya sudah cukup baik begitu. Hanya mungkin dari tujuan tadi di awal itu ya, mungkin nanti kedepannya bisa ditambahkan lagi lebih jelas. Ini mungkin juga ada tambah tadi Bapak Guru menambahkan refleksi ya. Nah, memang di refleksi tadi memang ini apakah di dalam alur cerita atau bagaimana begitu ya. Kalau menurut saya, pemahaman saya sampai saat ini ya gitu, di dalam percakapan kita coaching ini sebenarnya kalau bisa sih menghindari memberi solusi langsung, menghindari memberikan saran langsung atau memberi masukan langsung. Tapi memberi, kalau kita memang merasa kayak ada yang kurang gitu, tapi dengan langsung menggali pertanyaan gitu. Ya. Jadi bagaimana agar yang bersangkutan yang Pak Guru coaching itu dapat menemukan sendiri begitu. Pak Guru hanya memancing-mancing saja pertanyaan. Kalau memang Pak Guru merasa ini ada yang perlu diperbaiki atau apa, Pak Guru memberikan. Jadi kalau bisa sih itu menghindari saran langsung atau memberikan masukan langsung. Ada memang kita tidak tahan ya untuk bagaimana memberikan langsung solusi. Solusinya begini ya. Kalau di dalam percakapan coaching itu sepemahaman saya itu yaitu menghindari memberikan solusi atau saran secara langsung, tapi lewat pertanyaan agar memberdayakan dari yang di coaching menemukan sendiri. Jadi itu hakikat dari coaching sebenarnya. Jadi ini dari pandangan saya karena tadi meminta masukan, tapi sejauh ini sudah mantap, sudah bagus ya. Hanya kedepannya hal seperti yang baik. Semoga sukses, semoga lancar dan terus dikembangkan ya. Saya pun juga masih latihan terus seperti itu. Oke. Semoga berterima ya Pak Guru. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Guru dari Ivan sebagai pengajar praktek. Terima kasih juga kepada rekan sejawat Pak Jimmy atas kesempatannya, waktunya kita bisa berdiskusi bersama-sama pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak. Ya.